Suami fitnah aku selingkuh dengan supir. Untuk menutupi hubungan gelapnya dengan bidan desa. Ku balas dia hingga miskin dan menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku masih ingat hari itu. Hari ketika matahari bersinar sempurna, langit biru tanpa awan, dan semua orang di desa tampak sibuk dengan kegiatan masing-masing. Aku berjalan di jalan setapak menuju klinik desa sambil membawa keranjang berisi makanan kecil untuk para ibu yang sedang menunggu giliran imunisasi anak. Angin berhembus lembut, menyingkap ujung jilbabku, dan membuat aroma bunga kenanga dari pekarangan rumah Bu RT tercium samar. Hari itu seolah tak ada yang salah di dunia ini. Raka, suamiku, baru saja berangkat ke kantor kecamatan. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah kuketekan rapi sejak subuh. Aku sempat membenarkan letak dasinya dan tersenyum melihatnya. Jangan lupa makan siang, ya, pesanku lembut. Ia mengangguk sambil mengecup keningku sekilas. Kamu juga. Jangan terlalu capek di klinik. Suara motornya perlahan menjauh, meninggalkan aroma bensin yang khas di udara pagi. Saat itu, aku benar-benar percaya hidupku sempurna. Aku mencintai Raka dengan seluruh hatiku. Kami menikah 5 tahun lalu, dan meski belum dikaruniai anak, hubungan kami selalu tampak harmonis di mata orang lain. Setiap malam, kami makan bersama, berbincang ringan tentang pekerjaan, dan kadang berjalan berdua di halaman belakang sambil menikmati teh hangat. Tak sekalipun terlintas dalam pikiranku bahwa semua itu hanya topeng. Topeng yang akan hancur perlahan di hadapanku sendiri. Di klinik desa, suasananya seperti biasa ramai. Para ibu bergurau di ruang tunggu. Anak-anak menangis kecil saat disuntik, dan suara lembut bidan Sinta terdengar menenangkan. Aku sudah mengenalnya cukup lama. Sinta adalah bidan muda yang baru 2 tahun ditempatkan di desa kami. Wajahnya manis, tutur katanya sopan, dan setiap orang tampak menyukainya. Pagi, Mbak Arum. Sapanya ceria saat aku masuk membawa keranjang. Pagi juga, Sinta, jawabku tersenyum. Ini aku bawakan risoles dan pastel, buat teman-teman di sini. Ia tertawa kecil. Wah, Mbak Arum memang gak pernah datang tangan kosong. Kalau semua istri kayak Mbak, dunia pasti damai. Aku ikut tertawa, tak tahu bahwa di balik kalimat itu ada nada licik yang bahkan belum kutangkap. Aku duduk di pojok ruangan, membantu mencatat data pasien sambil sesekali menata meja. Dari tempatku, aku bisa melihat cara Sinta berbicara pada setiap pasien. Ramah, lembut, penuh perhatian. Tapi mataku juga beberapa kali menangkap ponselnya yang berkedip, menampilkan notifikasi pesan dengan nama yang tak asing, Raka. Awalnya aku tak berpikir macam-macam. Kupikir wajar saja mereka berkomunikasi, mengingat Raka sering terlibat dalam kegiatan sosial desa yang kadang bekerja sama dengan klinik. Namun, entah kenapa, hatiku terasa tidak tenang setiap kali layar ponsel itu menyala. Ada perasaan aneh yang berbisik, ada sesuatu di antara mereka. Sore harinya, saat aku pulang, kudapati Raka sudah di rumah. Ia tampak sibuk di halaman, mencuci motor sambil bersenandung kecil. Baru pulang? Sapanya tanpa menoleh. Iya, lumayan ramai di klinik tadi. Jawabku sambil meletakkan tas di kursi teras. Baguslah. Desa kita memang butuh orang seperti kamu dan Sinta. Aku terdiam. Ada kejang aneh di dada mendengar ia menyebut nama itu dengan nada yang begitu lembut. Kenapa? Tanyanya kemudian, menatapku. Enggak, cuma kaget aja kamu sebut namanya. Ujarku berusaha santai. Raka tersenyum kecil. Loh, apa salahnya? Dia kan bidan yang baik. Banyak bantu kegiatan sosial juga. Aku mengangguk. Meski dalam hati sesuatu mulai bergolak. Kata-katanya terdengar terlalu defensif untuk sekadar pujian. Malam itu, setelah Raka tertidur, aku memandangi wajahnya lama-lama. Wajah yang selama ini kuhafal, garis rahang tegas, mata teduh, dan senyum yang selalu membuatku merasa aman.
Tapi malam itu, entah mengapa, senyum itu terasa asing. Ada jarak yang tak kasat mata, seperti ada dinding tak terlihat di antara kami. Beberapa hari berikutnya, gelagat aneh makin terasa. Raka sering pulang lebih malam, dengan alasan rapat mendadak di kecamatan. Kadang ia membawa aroma parfum wanita yang bukan milikku, halus tapi jelas menusuk hidung. Saat kutanya, ia hanya tertawa. "Ah, mungkin dari pegawai kantor yang numpang motor tadi. Kamu ini, jangan cemburu terus," katanya ringan. Aku mencoba percaya. Aku ingin percaya. Tapi setiap kali melihatnya sibuk dengan ponsel, jarinya bergerak cepat seolah menulis sesuatu yang tak ingin kubaca, hatiku semakin retak. Suatu sore, ketika Raka mandi, ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Aku tak berniat mengintip, tapi notifikasi muncul begitu saja. Pesan dari Sinta. "Mas, jangan lupa mampir ya. Aku sendirian di klinik. Lampunya mati, aku takut." Tubuhku membeku. Dunia seolah berhenti. Pesan itu tak bisa lagi ditafsirkan sebagai urusan kerja. Tanganku gemetar saat menaruh kembali ponsel itu di tempat semula. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku duduk lama di sofa, menatap ke arah kamar mandi tempat suara air masih mengalir. Dalam kepalaku, bayangan senyum Raka dan Sinta menari-nari, berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kuduga. Ketika ia keluar, aku hanya bisa berpura-pura tenang. "Aku masakin sup ayam, ya?" kataku dengan suara serak. "Wah, enak nih," jawabnya ringan. Sama sekali tak sadar bahwa senyumku saat itu sudah bukan senyum bahagia, tapi senyum yang menutupi luka pertama di hatiku. Dan sejak hari itu, aku mulai belajar bahwa kadang pengkhianatan tak datang dari musuh, tapi dari orang yang setiap pagi kita buatkan sarapan dan setiap malam kita doakan dalam sujud. Hari itu, hujan turun sejak subuh. Langit kelabu, angin menusuk tulang, dan udara dingin membuat semua terasa berat. Aku masih ingat, pagi itu Raka tidak banyak bicara. Tatapannya dingin, suaranya datar, dan setiap gerak-geriknya mengandung jarak yang tak bisa kujangkau. Aku menatap punggungnya yang membelakangiku di meja makan. "Mas, kenapa diam saja dari tadi? Ada masalah di kantor?" tanyaku hati-hati. Ia hanya menggeleng tanpa menoleh. "Enggak," jawabnya singkat. Aku menatap piringnya yang belum disentuh. "Kalau kamu nggak enak badan, aku bisa buatkan bubur." "Udah ku bilang, nggak apa-apa." Suaranya meninggi, membuatku terdiam. Sendok di tanganku bergetar. Raka yang selama ini lembut, tiba-tiba berubah jadi seseorang yang asing. Tak lama kemudian, Dimas datang seperti biasa. Pemuda itu sopan dan rajin, sudah 2 tahun bekerja sebagai sopir keluarga kami. Ia selalu memanggilku Bu, meski usianya tak terpaut jauh dariku. Hari itu ia datang dengan jas hujan dan senyum canggung. "Selamat pagi, Pak, Bu," sapanya sopan. Namun Raka menatapnya dengan tajam. "Kamu nggak usah kerja lagi mulai hari ini," ucapnya dingin. Dimas terpaku. Maaf, Pak, ada kesalahan saya?" Raka berdiri, menatapnya dengan mata yang menyala penuh amarah. "Saya nggak butuh alasan. Ambil gajimu bulan ini, dan jangan pernah injakan kaki ke rumah ini lagi." Aku terlonjak. "Mas, kenapa ngomong begitu? Dimas nggak salah apa-apa," seruku. Tapi Raka malah menatapku dengan tatapan yang menusuk. "Kamu bela dia banget, ya? Kenapa?" "Karena dia yang nemenin kamu tiap aku lembur." Aku membeku. Suara itu seperti petir menyambar. "Apa maksudmu, Mas?" tanyaku pelan. "Maksudku jelas," bentaknya. "Kamu selingkuh sama dia, kan?" Dunia seakan berhenti berputar. Hujan di luar seperti berubah jadi gemuruh di dadaku. "Mas, jangan bicara sembarangan," seruku. "Kamu gila? Aku nggak pernah." "Cukup," potongnya keras. Ia melemparkan ponsel ke meja, layar menyala menampilkan deretan pesan. "Dimas, terima kasih udah mau nemenin malam itu, Bu. Saya nggak akan lupa. Arum, aku juga. Jangan cerita ke siapapun ya." Pesan itu terlihat nyata.
Nama dan fotoku ada di sana. Aku terpaku, wajahku memucat. Ini bukan aku, Mas. Ini bohong. Aku nggak pernah kirim pesan begitu. Suaraku gemetar. Bohong? Kamu pikir aku bodoh? Ini buktinya jelas. Teriaknya sambil memukul meja. Dimas berusaha mendekat, wajahnya panik. Pak, demi Allah, bukan begitu. Sayang. Keluar. Bentak Raka dengan nada membunuh. Keluar sebelum saya seret kamu ke polisi. Aku melihat Dimas menatapku sekilas, tatapan sedih dan putus asa, sebelum ia berlari keluar dalam hujan deras. Hanya dalam hitungan detik, anak itu menghilang di balik tirai air. Sementara aku, berdiri kaku, tubuhku gemetar hebat. Mas, tolong dengarkan aku dulu, kataku lirih sambil mendekat. Aku nggak pernah selingkuh. Aku bahkan nggak pernah kirim pesan ke Dimas. Mungkin. Berhenti membela diri, potongnya kasar. Kamu kira aku nggak tahu apa yang orang-orang desa bicarakan? Semua sudah sampai ke telingaku. Arum. Mereka bilang kamu terlalu dekat dengan Dimas. Kamu sering berdua di halaman belakang. Kamu tertawa-tawa dengannya saat aku nggak di rumah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku cuma manusia, Mas. Aku ramah sama semua orang, bukan cuma Dimas. Aku nggak punya maksud apa-apa. Raka tertawa sinis. Oh ya? Ramah, ya? Sampai pesan-pesan mesra juga dibilang ramah. Ia berjalan ke arahku, langkahnya berat dan marah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku merasa takut padanya. Tahu nggak, Arum? Bisiknya dengan suara rendah namun menusuk. Aku jijik melihatmu sekarang. Aku mematung. Kata itu seperti pisau yang menembus jantungku. Jijik, dari seseorang yang dulu bersumpah mencintaiku. Mas, kamu tega bilang begitu? Suaraku pecah. Tega? Aku cuma membalas apa yang kamu lakukan. Aku bodoh, terlalu percaya sama kamu. Ternyata kamu sama aja kayak perempuan murahan lainnya. Aku terisak keras. Ingin rasanya aku menamparnya, tapi kakiku tak mampu bergerak. Aku hanya menunduk, memegangi dada yang terasa perih. Mas, demi Allah, aku nggak pernah hianatin kamu. Kamu tahu aku nggak akan mampu melakukan itu. Kalau kamu mau, periksa ponselku, buka semuanya. Aku nggak sembunyikan apapun. Namun ia tak menggubris. Ia malah mengambil jaket dan keluar, membanting pintu dengan suara keras yang membuat kaca jendela bergetar. Hujan masih turun deras di luar. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Rasanya seperti melihat seluruh kehidupanku ikut terbawa pergi bersama langkahnya. Malamnya, kabar tentang aku dan Dimas sudah menyebar ke seluruh desa. Ada yang berbisik di warung, ada yang menatapku penuh prasangka saat aku lewat. Aku dengar, Arum ketahuan main belakang sama sopirnya, bisik seorang ibu di gang sebelah. Padahal kelihatannya pasangan yang rukun. Ya? Sahut yang lain. Suara mereka menancap seperti duri di dadaku. Aku ingin menjelaskan, tapi kepada siapa? Semua sudah percaya pada cerita Raka. Cerita yang dibuatnya untuk menutupi pengkhianatan sendiri. Di malam-malam yang sunyi itu, aku hanya bisa menangis sendirian di sudut kamar, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Wajahku dan wajahnya tersenyum lebar di sana, seolah sedang menertawakan kebodohanku. Dalam hening itu, aku sadar satu hal. Bisikan fitnah bisa lebih kejam daripada belati. Ia tidak hanya melukai tubuh, tapi juga menghancurkan harga diri, kehormatan, dan cinta yang pernah kujaga dengan segenap hati. Dan di titik itulah, aku bersumpah, bila kebenaran tidak bisa kuterima dengan tangis, maka akan kuambil dengan kekuatan. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku harus berdiri, agar dunia tahu siapa yang sebenarnya berbohong. Sejak pagi itu, hidupku tak lagi sama. Aku berjalan di jalan desa dengan langkah gontai, tapi bukan lagi disambut dengan senyum hangat seperti dulu. Kini, setiap langkahku seolah disertai tatapan tajam, bisikan pelan, dan tawa sinis yang bersembunyi di balik tangan-tangan yang menutup mulut pura-pura sopan. Astagfirullah, kukira Bu Arum itu perempuan baik-baik.
bisik seorang ibu di depan warung. Katanya ketahuan selingkuh sama sopirnya, Dimas. Pantes suaminya marah besar. Sahut yang lain sambil menggeleng pelan. Aku berjalan terus, pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku remuk. Kata-kata mereka menembus kulit, menembus daging, dan menghancurkan sesuatu yang dulu bernama harga diri. Raka telah menyebarkan semuanya. Entah bagaimana caranya, tapi kini semua warga tahu tentang skandal yang katanya kulakukan. Ia memamerkan bukti-bukti palsu, tangkapan layar pesan yang sudah direkayasa, bahkan foto-foto hasil editan yang tampak meyakinkan. Semua tampak nyata di mata orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dilakukan oleh orang yang dulu bersumpah akan melindungiku dari luka dunia. Sekarang, justru dialah yang menorehkan luka paling dalam di hatiku. Hari itu, aku pulang ke rumah ibuku di ujung desa. Begitu aku tiba, ibu sudah duduk di teras dengan wajah sembab. Matanya bengkak karena menangis. "Arum," suaranya serak saat melihatku datang. Aku segera memeluknya. "Bu, aku nggak seperti yang mereka bilang. Demi Allah, aku nggak pernah selingkuh." Ibu menatapku lama, dengan mata yang penuh duka. "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu kamu nggak seperti itu. Tapi omongan orang susah dihentikan. Bahkan Raka sendiri datang ke sini semalam, dia bilang semua bukti sudah jelas." Tubuhku lemas. "Dia datang ke sini?" Ibu mengangguk pelan. "Dia bilang kamu mempermalukannya. Katanya kamu sudah rusak, sudah menghancurkan rumah tanggamu sendiri." Aku menutup mulutku menahan isak. Nafasku tersengal. Astagfirullah, dia benar-benar tega. Ibu menggenggam tanganku erat. "Kamu sabar, Nak. Allah Maha Tahu." Aku mengangguk lemah. Tapi dalam hatiku, kata sabar mulai kehilangan maknanya. Bagaimana bisa aku sabar jika nama baikku diinjak-injak? Jika ibuku harus menanggung malu karena fitnah yang tak pernah kulakukan? Jika setiap langkahku diikuti cibiran dan tatapan penuh hina? Beberapa hari kemudian, rumahku menjadi sepi. Tak ada lagi tetangga yang datang. Tak ada undangan arisan. Tak ada kegiatan PKK yang memintaku membantu. Semua menjauh perlahan, seolah aku penyakit menular. Di pasar, para pedagang berbisik setiap kali aku lewat. Di musyalah, orang-orang tiba-tiba berhenti bicara saat aku datang. Dan di klinik tempat aku dulu membantu, Bidan Sinta, ia tersenyum dingin saat melihatku. Mbak Arum, sudah lama nggak kesini. Kami pikir kamu sibuk, atau mungkin malu datang lagi?" Katanya dengan nada setengah mengejek. Aku memandangnya lurus. "Kamu puas sekarang, Sinta?" Ia tersenyum tipis. "Puas? Maksudnya apa?" "Aku cuma kasihan sama kamu. Suamimu lelaki baik. Kalau aku di posisi kamu, aku nggak akan main belakang sama sopir." Kata-kata itu seperti racun yang menetes pelan ke dalam darahku. Tapi aku tidak menjawab. Aku tahu, semua ini sudah diatur. Aku menatap matanya, mata yang dulu lembut, kini berkilat dengan kebencian dan kesombongan yang menjijikan. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahan kami yang kini tergeletak di lantai. Bingkainya sudah retak, sebagian kacanya pecah. Aku memungutnya perlahan, menelusuri wajah Raka di foto itu dengan ujung jariku. "Kenapa, Mas?" bisikku lirih. "Kenapa kamu tega menghancurkan aku demi menutupi dosamu sendiri?" Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakan. Beberapa hari kemudian, kabar baru muncul. Raka sering terlihat di rumah dinas klinik bersama Sinta. Mereka datang dan pergi berdua tanpa malu, seolah ingin memperlihatkan pada dunia bahwa mereka pasangan yang sah. Aku tahu semua ini siasatnya. Dengan menjatuhkanku lewat fitnah, ia membuat dirinya tampak sebagai suami yang tersakiti, korban dari istrinya yang dianggap tak setia. Sementara Sinta berperan sebagai penolong yang penuh empati, bidan yang setia menemani lelaki yang katanya terluka oleh pengkhianatan. Aku tertawa pahit di tengah tangisku. Betapa rapi mereka memainkan peran. Betapa kejam mereka mengubah kebenaran jadi kebohongan yang tampak indah di mata orang-orang bodoh.
Namun di balik keputusasaan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Aku tahu, kebenaran tak bisa ditutupi selamanya. Mungkin bukan hari ini, bukan esok, tapi suatu saat nanti, semua yang mereka sembunyikan akan terbuka, satu persatu. Malam itu aku menatap langit dari jendela, langit yang masih menyimpan sisa hujan. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku bersumpah dalam hati. Kalian boleh menuduhku, menelanjangiku dengan fitnah, membuat orang membenciku. Tapi aku tidak akan selamanya diam. Kalian akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang kalian buat aku rasakan hari ini. Tangisku berhenti malam itu. Yang tersisa hanyalah diam, dan diam itu berubah menjadi kekuatan yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Aku bukan lagi Arum yang lembut dan penurut. Mulai malam itu, aku menjadi Arum yang lain. Arum yang akan mengembalikan setiap luka, setiap fitnah, dan setiap penghinaan dengan kebenaran yang membakar. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin berembus dingin dari arah sawah, membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang menusuk. Aku duduk di beranda rumah ibuku, menatap kosong ke jalan tanah yang becek, tempat semua kenangan kini berserakan seperti lumpur. Sudah seminggu aku tinggal di sini, meninggalkan rumah yang dulu kubangun dengan cinta. Setiap genteng, setiap dinding, setiap sudut di rumah itu punya kisah. Tapi kini semuanya telah ternoda oleh pengkhianatan. Raka tak pernah mencariku. Bukan karena ia tak tahu aku di mana, tapi karena memang tak peduli. Yang ku tahu, ia kini tinggal di rumah kami bersama Sinta. Ya, bersama Sinta. Perempuan yang dulu kupeluk seperti saudara, yang kukira tulus, kini menempati tempat tidur yang dulu kutata sendiri dengan tangan penuh kasih. Mereka bahkan tak menunggu lama untuk memamerkan kebersamaan mereka. Beberapa tetangga bercerita, melihat mereka berdua belanja ke pasar, tertawa di warung kopi, bahkan berpegangan tangan di depan klinik. Kasihan Raka, begitu kata orang-orang. Dia disia-siakan istri. Untung ada Sinta yang mau menerima lelaki yang terluka. Aku ingin tertawa mendengarnya. Tawa getir yang tak keluar dari bibir, hanya menggema di dada. Mereka menertawakan kebodohanku, padahal aku hanya terlalu percaya pada cinta. Suatu sore, Dimas datang diam-diam. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Ia menemuiku di belakang rumah ibu, di antara pepohonan pisang yang rimbun. "Bu Arum," suaranya lirih, nyaris berbisik. Aku menoleh kaget. "Dimas, kenapa kamu kesini? Kamu tahu kalau ketahuan, Raka bisa." "Saya tahu, Bu," potongnya cepat. "Tapi saya nggak tahan diam terus." Aku menatapnya penuh harap. "Kamu tahu sesuatu, kan? Tolong, katakan yang sebenarnya." Dimas menarik napas panjang, matanya bergetar. "Sebenarnya, semua itu rekayasa, Bu. Pesan-pesan di HP itu, foto-foto itu, semuanya dibuat sama Raka dan Bu Sinta. Saya tahu karena waktu itu saya disuruh antar laptop ke rumahnya. Saya lihat sendiri, mereka nyunting foto dan menulis pesan pakai nomor palsu yang dipakai atas nama ibu." Tubuhku terasa lemas. Dunia kembali berputar cepat, seolah tanah di bawahku ambruk. "Dimas, kamu sadar nggak, apa yang kamu bilang barusan?" Suaraku gemetar. Ia mengangguk, air matanya menetes. "Saya tahu, Bu. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Pak Raka ngancam. Dia bilang kalau saya buka mulut, dia bakal lapor polisi dan bilang saya mencuri uang kantor kecamatan. Katanya ada buktinya, padahal semua palsu juga." Aku tertegun, menatap anak muda itu yang kini menunduk penuh rasa bersalah. "Jadi, selama ini kamu diam karena takut?" Dimas mengangguk pelan. "Saya takut, Bu. Tapi hati saya nggak tenang. Setiap malam saya mimpi buruk. Saya lihat ibu nangis. Saya dengar orang-orang ngomong jahat tentang ibu. Saya pengin ngomong, tapi saya cuma sopir. Siapa yang mau percaya sama saya?" Aku tak bisa menahan air mata. Aku memegang bahunya erat, menatapnya dengan pandangan yang penuh duka sekaligus iba. "Dimas, kamu sudah cukup berani datang ke sini.
Aku nggak akan biarkan mereka terus menghancurkan hidup kita berdua. Dimas menunduk. Tapi hati-hati, Bu. Mereka berdua sekarang dekat sama aparat desa. Kalau ibu berani buka mulut, mereka bisa putar balik cerita lagi. Aku menarik napas panjang. Biarlah. Aku sudah kehilangan segalanya. Dimas. Harga diriku, nama baikku, bahkan rumahku. Sekarang, yang tersisa cuma kebenaran. Dan kebenaran itu harus aku perjuangkan, meski nyawaku taruhannya. Dimas menatapku, matanya bergetar antara takut dan kagum. Kalau gitu, saya bantu, Bu. Apapun yang ibu butuh. Aku mengangguk pelan. Yang aku butuh sekarang cuma bukti. Aku akan buktikan semua kebusukan mereka. Beberapa hari kemudian, aku nekat kembali ke rumahku, rumah yang kini sudah seperti tempat asing. Pagar dicat ulang, bunga di halaman yang dulu kutanam sudah layu, dan di teras tergantung sandal perempuan berwarna merah muda. Aku berdiri lama di luar pagar, menatap rumah itu dari kejauhan. Dari dalam terdengar tawa Raka dan Sinta. Mereka tampak di ruang tamu, duduk di sofa, menonton televisi sambil makan buah. Sinta mengenakan dasterku. Daster bunga biru yang dulu kubeli di pasar dan paling kusukai. Dan di meja, kulihat toples kue buatan tanganku dulu, yang entah kenapa masih mereka simpan. Aku menahan napas, dada terasa sesak. Seolah seluruh kebahagiaan yang pernah kumiliki kini sedang dipertontonkan di depan mataku, tapi bukan lagi milikku. Sinta tertawa kecil, bersandar di bahu Raka. Mas, kamu yakin gak akan balik ke dia? Raka tersenyum sinis. Balik? Ke perempuan yang menodai nama keluargaku? Hahaha, biar aja dia hidup di lumpur yang dia buat sendiri. Sinta pura-pura menunduk. Tapi kasihan juga dia, Mas. Orang-orang udah banyak yang ngomongin. Raka memandangnya dengan senyum puas. Itu yang aku mau. Biar semua tahu siapa yang bersih dan siapa yang kotor. Aku menggigit bibir sampai terasa asin darahnya. Rasanya ingin menerobos pagar itu, berteriak di depan mereka, memberitahu dunia siapa sebenarnya yang berkhianat. Tapi aku tahu, kalau aku lakukan itu, aku hanya akan tampak gila di mata orang. Karena mereka sudah lebih dulu menulis naskah, dan aku hanya pemeran yang dipaksa jadi penjahat di kisah mereka. Aku berbalik, berjalan menjauh dalam diam. Setiap langkahku berat, tapi di dalam hatiku tumbuh tekad baru. Jika mereka pikir aku akan menyerah, mereka salah besar. Aku mungkin jatuh, tapi aku belum hancur. Aku masih punya suara, masih punya akal, dan masih punya Tuhan yang Maha Melihat. Malam itu, aku kembali ke rumah ibu. Dimas sudah menungguku dengan wajah tegang. Bagaimana, Bu? Tanyanya cepat. Aku menatapnya dengan mata merah yang menyala oleh amarah yang nyaris beku. Mereka tertawa. Dimas. Mereka hidup bahagia di atas penderitaanku. Tapi aku janji, tawa itu akan jadi tangis mereka sendiri suatu hari nanti. Aku menatap langit malam yang muram, dan untuk pertama kalinya aku tak menangis lagi. Air mataku sudah habis, yang tersisa hanya tekad untuk membalas, bukan dengan kebohongan seperti mereka, tapi dengan kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Malam itu, aku mulai menulis, mencatat setiap kejadian, setiap kata, setiap wajah yang ikut bersekongkol dalam penghancuranku. Bukan untuk dendam semata, tapi agar suatu hari nanti, saat kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, dunia tahu siapa yang seharusnya malu menunduk. Dan di antara bayangan lilin yang berkedip di meja kecil rumah ibuku, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku mungkin terusir, tapi bukan kalah. Aku hanya sedang bersiap untuk berdiri kembali, dan kali ini, tak akan ada yang mampu menjatuhkanku. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Hangat, tapi tidak lagi menyakitkan. Setelah sekian lama melewati malam-malam gelap penuh tangis dan penghinaan, aku akhirnya bisa menatap dunia dengan kepala tegak. Aku tidak lagi ingin mengingat wajah Raka atau tawa palsu Sinta. Cukup sudah mereka menguasai pikiranku. Kini, saatnya aku mengambil kembali kendaliku sendiri. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota,
Jauh dari desa tempat semua kenangan pahit itu berakar. Rumah itu sederhana, hanya 2 kamar dan dapur kecil. Tapi di sanalah aku belajar menata hidup dari awal. Setiap sudutnya mengandung harapan. Meja bekas kuliahku dulu kini menjadi meja kerja. Aku mulai meracik jamu dan ramuan herbal dari bahan alami, keterampilan yang dulu diajarkan oleh almarhum nenekku. Awalnya, tak ada yang membeli. Hari-hariku hanya diisi dengan menjemur bahan, mengemas botol-botol kecil, dan memandangi jalan yang sepi di depan rumah. Tapi aku terus berusaha. Aku tahu, Tuhan tidak mungkin menelantarkan orang yang teraniaya dengan niat baik. Sampai suatu hari, seorang ibu datang mengetuk pintuku. Ia mencari ramuan untuk melancarkan ASI. Aku memberinya 1 botol jamu buatanku, gratis, karena aku hanya ingin membantu. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan wajah sumringah. "Anak saya sehat, Bu. ASI saya lancar. Saya mau beli lagi. Sekalian teman-teman posyandu juga mau pesan." Hari itu menjadi titik balik. Dari 1 pelanggan, bertambah jadi 5, lalu puluhan. Aku mulai membuka akun media sosial sederhana untuk memasarkan produkku. Tak kusangka, pesanan datang dari berbagai daerah. Aku sampai kewalahan melayani semuanya. Dulu aku pernah menangis karena dihina. Sekarang aku menangis lagi, tapi karena haru. Sahabat lamaku, Rini, orang pertama yang menemaniku di masa terpuruk, kini jadi rekan kerjaku. "Aku selalu tahu kamu bakal bangkit," katanya sambil menepuk bahuku. "Kamu cuma butuh waktu buat sembuh." Aku tersenyum. Mungkin aku memang harus jatuh dulu supaya tahu rasanya berdiri dengan kaki sendiri. Namun, keberhasilan ini bukan tanpa rintangan. Di balik layar, aku tahu masih banyak yang memandang sinis. Beberapa orang desa yang dulu mengenalku menganggap aku hanya beruntung. Mereka belum tahu bagaimana aku bekerja sampai larut malam, berjuang dengan tangan penuh luka karena sering terkena pisau saat memotong bahan jamu, atau tidur di kursi kayu karena terlalu lelah mengemas pesanan. Tapi tak apa. Aku tidak butuh pembenaran dari mereka. Aku hanya butuh bukti bahwa wanita yang pernah diinjak dan difitnah bisa bangkit tanpa harus menginjak balik. Dan ketika produkku mulai dijual di toko-toko kota besar, ketika namaku disebut dalam seminar kewirausahaan sebagai contoh perempuan tangguh yang bangkit dari keterpurukan, aku tahu satu hal, aku sudah memaafkan diriku sendiri. Namun, dunia ini memang lucu. Di saat aku mulai tenang, kabar tak terduga datang. Salah satu pelanggan besar dari kota mengajakku kerjasama untuk memperluas usaha ke tingkat nasional. Ia bahkan ingin menemuiku langsung untuk membicarakan rencana itu. Aku senang, tentu saja. Tapi saat melihat nama calon investor yang disebut di email, darahku seakan berhenti mengalir. Nama itu, Raka Putra Mahendra. Iya, suamiku. Pria yang pernah menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, semua kenangan pahit kembali menyeruak seperti luka lama yang belum sembuh. Tapi kali ini aku berbeda. Aku bukan lagi wanita yang dulu ia fitnah dan tinggalkan. Aku adalah perempuan yang bangkit dari reruntuhan fitnahnya. Dan aku akan menunjukkan padanya, siapa sebenarnya yang kalah. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tersenyum bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku tahu, saat balasan datang, aku tak perlu melakukan apapun. Takdir sedang menyiapkan panggungnya sendiri. Hari itu, langit tampak mendung, seperti menahan hujan yang enggan turun. Aku baru saja selesai memeriksa stok bahan herbal di gudang kecil di belakang rumah ketika terdengar suara ketukan di pintu depan. Pelan, tapi tegas. Aku mengernyit, tak biasanya ada tamu sepagi ini. Saat kubuka pintu, tubuhku langsung menegang. Di hadapanku berdiri seorang pria dengan wajah yang kukenal betul, tapi sudah tampak berbeda. Lebih kurus, matanya sayu, dan langkahnya sedikit gontai. "Bu saya, Dimas," katanya lirih. Dimas. Nama itu seperti memanggil kembali masa lalu yang berlumuran fitnah dan penghinaan. Lelaki yang dulu dituduh menjadi selingkuhanku oleh Raka, padahal dialah orang yang paling menderita setelah aku diusir. Aku menatapnya dalam diam. Untuk sesaat, aku ingin menutup pintu dan berpura-pura tidak mengenalnya. Tapi tatapan matanya,
Penuh rasa bersalah, membuatku tak tega. Masuklah, ucapku akhirnya. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana. Hanya ada meja kayu dan vas kecil berisi bunga kering. Dimas menunduk, kedua tangannya gemetar saat menggenggam sebuah amplop kusam. Saya sudah lama ingin bertemu ibu, katanya pelan. Tapi saya takut. Waktu itu, saya diancam. Aku menatapnya dalam diam. Ada getaran halus di dadaku, semacam firasat bahwa sesuatu yang besar akan terungkap. Raka dan bidan Sinta. Dimas melanjutkan, suaranya bergetar. Mereka yang menyuruh saya untuk diam. Mereka memanfaatkan posisi saya sebagai sopir. Saat itu mereka bilang, kalau saya buka mulut, saya akan dituduh yang paling bersalah. Ia mengeluarkan ponsel lama dari saku. Tapi saya tidak buang bukti, Bu. Saya simpan semuanya. Tanganku refleks menutup mulut. Di layar ponsel itu, Dimas membuka beberapa pesan suara dan tangkapan layar. Suara Raka terdengar jelas. Kita harus singkirkan dia, Sin. Kalau sampai dia tahu soal kita, habis sudah nama kita. Aku akan buat seolah-olah dia selingkuh dengan Dimas. Biar orang percaya aku korban. Lalu terdengar tawa lembut Sinta, penuh licik. Kamu yakin orang akan percaya? Tentu. Siapa yang bakal bela dia? Aku kepala keluarga, dan dia cuma istri yang terlalu sibuk ngurus posyandu. Setiap kata terasa seperti pisau yang menembus dadaku. Aku menggenggam lututku erat, menahan gemetar. Dimas menunduk lebih dalam. Saya tidak bisa tidur tiap malam, Bu. Saya menyesal. Saya tahu ibu diusir, difitnah, dan semua orang mencaci. Tapi saya benar-benar tak punya keberanian waktu itu. Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih. Rasanya seperti sesuatu yang beku di dalam dada akhirnya mencair. Dimas, suaraku serak. Kamu datang tepat waktu. Kebenaran memang selalu menunggu, tapi tak pernah mati. Ia menyerahkan semua bukti dalam flash disk kecil. Gunakan ini kalau ibu mau menuntut mereka. Saya bersedia jadi saksi. Saya tidak mau hidup dengan dosa ini lebih lama. Aku mengangguk. Menggenggam flash disk itu seperti menggenggam keadilan yang selama ini hilang dariku. Dunia terasa berputar pelan, tapi arah putarannya kini berpihak padaku. Malam itu aku menatap layar laptop di kamar, memutar ulang rekaman suara Raka dan Sinta berkali-kali. Setiap kata adalah bukti. Setiap tawa mereka adalah cambuk. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin membalas dengan kemarahan. Aku ingin menunggu waktu yang tepat, di tempat yang lebih tinggi, bukan di lumpur seperti mereka. Keesokan harinya, aku menemui pengacara Rini, sahabatku yang dulu membantu mengurus izin usahaku. Ia terkejut mendengar ceritaku. Kalau bukti ini benar, kamu bisa melaporkan mereka atas pencemaran nama baik dan rekayasa fitnah, katanya. Aku tersenyum tenang. Aku tidak ingin penjara, Rin. Aku ingin kebenaran ini sampai ke telinga semua orang, dengan caraku sendiri. Rini mengerutkan dahi. Caramu sendiri. Aku menatap jauh keluar jendela. Ya, mereka dulu menghancurkan namaku di depan banyak orang. Aku akan bersihkan namaku juga di depan banyak orang. Tapi bukan dengan amarah, dengan keberhasilanku. Rini terdiam. Ia tahu, aku sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di malam yang sunyi itu, saat bulan menggantung di langit, aku menatap flash disk kecil di tanganku dan berbisik. Kebenaran akhirnya datang. Sekarang giliran aku yang bicara. Aku tak tahu, bahwa keesokan harinya, takdir akan mempertemukanku lagi dengan Raka, dalam cara yang tak akan pernah ia lupakan. Aku menutup pintu ruang rapat kecil itu pelan, lalu menarik napas panjang sampai perut terasa kencang. Di mejaku terpampang dokumen-dokumen kontrak, sertifikat tanah, dan lembar-lembar laporan keuangan milik beberapa aset yang selama ini menjadi kebanggaan Raka, kios bahan bangunan di pasar lama, sebidang tanah di pinggir jalan poros, dan satu unit kendaraan operasional yang biasa digunakan untuk proyek-proyek kecilnya. Semua itu kini berada di ambang kebangkrutan, bukan karena nasib semata, melainkan akibat dampak manajemen yang buruk dan utang menumpuk yang selama ini ia sembunyikan. Herbaria Arum.
Namaku yang kini juga tertera sebagai pemilik perusahaan kecil yang kupendirikan bersama Rini, tak lagi sekadar toko jamu kecil di pojok jalan. Kami berubah perlahan menjadi perusahaan distribusi produk herbal dan perlengkapan bayi yang memiliki arus kas stabil dan investor yang percaya. Investasi kecil yang bijaksana, jaringan pemasaran yang rapi, dan reputasi yang kian membaik membuat kami memiliki modal untuk bergerak. Aku tidak ingin membalas dengan kata-kata atau hinaan. Itu terlalu murah. Aku ingin mereka merasakan kehilangan yang sama, bukan karena hinaan, melainkan karena runtuhnya sandaran yang selama ini mereka anggap aman, harta, jaringan, dan muka yang selama ini dipertahankan di depan publik. Langkah pertama adalah memangkas akar ekonomi mereka. Dengan modal yang kami miliki, aku mengajukan penawaran beli untuk kios bahan bangunan itu dengan nama perusahaan, bukan namaku sendiri. Aku tak mungkin turun tangan langsung. Jalan ini harus bersih dari amarah yang menggerakkan. Transaksi dilakukan resmi, dengan notaris dan rangkaian administrasi yang rapi. Kutawarkan harga yang wajar, di atas harga pasar namun aman bagi kami. Tawaran itu diterima oleh kreditor yang kehabisan opsi. Dalam hitungan minggu, kios itu berpindah ke pemilikan. Kedua, tanah pinggir jalan yang kerap menjadi ladang janji proyek Raka kuambil alih lewat lelang utang. Aku tahu prosedurnya, aku mengerti celah-celahnya. Dengan dukungan penasihat keuangan Rini dan pengacara yang kukonsultasikan, proses lelang berjalan sah. Pembayaran kami ditransfer, sertifikat beralih nama. Waktu itu aku berdiri di kantor pertanahan, menunggu tanda tangan pejabat, dan merasa seolah menandatangani lembar baru hidupku sendiri. Ketiga, kendaraan operasional dan sejumlah perlengkapan proyek yang masih bisa diselamatkan juga kami akuisisi, lalu kami pakai untuk memperkuat distribusi Herbaria Arum. Armada yang dulu mengantarkan material bangunan kini mengangkut bahan herbal ke kota-kota kecil. Ironis, mendengar deru mesinnya lagi di halaman gudang kami seperti musik kemenangan. Semua ini kulakukan diam-diam. Di belakang meja, aku tak pernah berteriak, "Ini balasannya," kepada siapapun. Bahkan kepada Rini, aku hanya bilang bahwa ini langkah strategis bisnis untuk memperluas jaringan distribusi. Ia tahu aku tak mudah terpancing. Di ruang hatiku yang paling dalam, ada keselamatan moral yang kucoba pegang. Aku bukan sedang menjerumuskan mereka, melainkan menuntaskan hak-hak yang selama ini tertutup kebohongan. Langkah lain yang lebih berbahaya, aku melapor secara resmi ke pihak berwenang atas tindakan pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen yang dilakukan Raka dan Sinta. Bukti-bukti dari Dimas kuserahkan lengkap, rekaman suara, tangkapan layar asli, pesan elektronik, dan pernyataan tertulis Dimas yang kini berani menjadi saksi. Pengacara kami menyusun laporan dengan rapi. Setiap tanggal, kronologi, dan saksi dicantumkan. Laporan itu diterima oleh penyidik yang, anehnya, tampak serius menangani kasus tersebut. Malam-malam pertama setelah pelaporan, hatiku tidak tenang. Ada rasa takut, bukan takut kehilangan, melainkan takut pada konsekuensi yang tak terduga. Mereka bukan orang biasa. Mereka punya kenalan, mereka punya cara. Namun, kebenaran di tangan Dimas dan bukti digital yang tak bisa dipalsukan lagi memberiku keberanian. Aku menutup mata lalu membayangkan wajah ibuku, wajah para tetangga yang dulu menutup pintu pada kami, dan wajahku sendiri di tahun-tahun yang penuh air mata. Semua itu jadi bahan bakar. Dalam beberapa minggu, efek dari langkah-langkah itu mulai terasa. Kios Raka mulai kehilangan pelanggan lama yang juga enggan berurusan dengan pemilik baru. Kami melakukan restrukturisasi yang membuat stok lebih efisien dan harga lebih kompetitif. Tanah yang kini kami miliki diubah menjadi gudang distribusi kecil yang memaksimalkan jaringan Herbaria Arum, sehingga pendapatan mengalir lebih stabil. Sementara itu, laporan ke penyidik membuat Raka dan Sinta mulai gelisah. Ada panggilan dari kantor desa, sampai percakapan tegang di rumah mereka yang ternyata didengar oleh beberapa tetangga karena suara mereka yang membentak terdengar di pagar. Kabar bahwa aku membeli beberapa aset yang berkaitan dengan Raka merambat pelan-lahan. Di warung, di masjid, di pasar, bisik-bisik bermetamorfosis. Sebagian memuji, sebagian lagi masih menilai aku untung-untungan. Namun yang paling kurasakan perubahan adalah mata mereka. Bukan mata yang dulu penuh kebencian,
melainkan mata yang kini menilai ulang. Ketika mereka melihat toko kami ramai, ketika mereka menerima produk yang berkualitas dan pelayanan yang ramah, perlahan reputasiku kembali. Rupanya, efeknya bukan hanya pada materi. Ketika kasusku diusut oleh pihak berwajib dengan bukti yang kukirim, polisi memanggil beberapa saksi, termasuk Dimas. Itu momen yang menegangkan. Kulihat dari jauh, Dimas masuk ruang pemeriksaan dengan langkah yang lebih tegap. Ia memberi pernyataan, menyebutkan nama, tanggal, dan fakta tanpa tergagap. Ada beban yang terangkat dari bahunya, demikian juga dari dadaku. Di sisi lain, Raka menunjukkan tanda-tanda panik. Ia mencoba mengontak beberapa orang penting, bilang bahwa ini hanya urusan rumah tangga yang dibesar-besarkan. Ia mengatur pertemuan-pertemuan kecil, membujuk beberapa tetangga untuk menyatakan dukungan publik. Sinta, yang dulu penuh percaya diri, tampak mulai ragu ketika teleponnya berbunyi. Kadang kulihat mereka duduk panjang di teras, menatap kosong ke jalan, sementara di wajah mereka tersirat ketakutan yang sebelumnya tak pernah kurasakan terhadap mereka. Dalam hatiku, rasa kemenangan tak sepenuhnya manis. Ada bisik kecil yang mengatakan bahwa kehancuran orang lain tak sepantasnya membuat hati lega. Tetapi ada juga bisik lain, lebih lantang, yang mengingatkan bagaimana mereka menyakitiku, bagaimana mereka menyiksa ibuku dengan rasa malu. Aku memilih untuk tetap pada jalur. Aku menuntut keadilan, bukan sekadar balas dendam buta. Di akhir hari, ketika lampu gudang menyala dan pekerja pulang, aku berdiri di loteng kecil yang kubuat sebagai tempat kerja. Di jendela, kulihat rumah lamaku di kejauhan. Sekarang hanya bayangan yang semakin samar. Kubuka laci meja, mengeluarkan flash disk kecil milik Dimas, dan menatapnya. Di dalamnya ada kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan, tapi juga beban yang harus kutanggung jika kebenaran itu mengoyak banyak nyawa. Aku menutup mata, memeluk selembar foto kecil ibuku yang kusimpan di dompet, dan berbisik, ini bukan hanya tentang aku. Ini soal siapa yang berani berdiri ketika dunia memilih memalingkan muka. Ini tentang memperbaiki yang rusak. Di luar, malam menutup hari dengan dingin. Di balik dingin itu, sesuatu sedang tumbuh, bukan dendam semata, melainkan sebuah reformasi kecil yang akan mengguncang mereka sampai ke dasar. Berita itu menyebar seperti api yang menjilat daun kering. Dalam hitungan hari, seluruh desa bergemuruh. Nama Raka yang dulu diagungkan sebagai tokoh masyarakat yang dermawan, kini berubah menjadi ejekan yang dilontarkan di balik warung kopi, di antara bisik-bisik para ibu di pos ronda, dan dalam tatapan curiga warga yang dulu menyanjungnya. Kasus fitnah dan pemalsuan dokumen yang kulaporkan resmi kini memasuki tahap penyidikan terbuka. Rekaman suara Raka dan Sinta diputar dalam ruang pemeriksaan, lengkap dengan pesan-pesan yang membuktikan rekayasa mereka. Bukti itu bukan hanya mengguncang pihak berwajib, tapi juga masyarakat yang selama ini menutup mata terhadap kebenaran. Sementara itu, Dinas Kesehatan turun tangan memeriksa klinik tempat Sinta bekerja. Dalam prosesnya, terbongkar pula bahwa ia selama ini memanipulasi laporan keuangan bantuan desa dan menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi. Hasil audit tak bisa disangkal. Sinta dipecat secara tidak terhormat, disertai ancaman tuntutan pidana tambahan. Aku tahu semua kabar itu dari media lokal dan laporan pengacaraku. Tapi aku tidak melompat kegirangan. Tidak ada selebrasi. Tidak ada dendam yang terasa manis. Hanya hening panjang yang menyesakkan dada. Suatu sore, saat aku sedang menata stok barang di gudang Herbaria Arum, ponselku berdering. Nama itu muncul di layar, Raka. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Jantungku berdegup cepat. Bukan karena rindu, melainkan karena getir. Aku menatap layar itu lama sebelum akhirnya menjawab. Halo? Suaraku datar. Di seberang sana terdengar suara berat, gemetar, dan asing. Arum? Katanya pelan. Aku terdiam. Sudah lama sekali aku tidak mendengar namaku diucapkan olehnya. Dulu suaranya bisa membuat hatiku tenang. Kini, hanya menimbulkan rasa sesak. Aku mohon, katanya lagi, terburu-buru. Tolong cabut laporan itu. Aku kehilangan segalanya. Proyekku dihentikan, orang-orang menjauhiku. Rumah hampir disita.
Sinta juga, dia sedang diperiksa. Aku tahu aku salah, Arum. Tapi aku mohon, jangan teruskan ini. Aku menatap keluar jendela, ke arah langit senja yang berwarna jingga keemasan. Hening beberapa detik terasa panjang seperti seabad. Raka, ucapku akhirnya. Kau menuduhku tanpa bukti. Kau buat aku kehilangan segalanya. Nama baikku, harga diriku, bahkan ibuku menangis malu karena fitnahmu. Dan sekarang, ketika semua bukti menelanjangi kebusukanmu, kau datang memohon ampun. Suara Raka terdengar seperti orang menahan tangis. Aku menyesal, Arum, aku benar-benar menyesal. Sinta sudah pergi. Dia lari, kabur setelah tahu kasusnya akan diperiksa lebih jauh. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Ada jeda panjang. Lalu, perlahan, aku menjawab, kau harus tahu, Raka, setiap luka yang kau buat dulu tidak sembuh dengan permintaan maaf. Luka itu berubah menjadi kekuatan yang membangun aku hari ini. Jadi jangan pikir aku melakukan semua ini untuk balas dendam. Aku hanya menunjukkan bahwa kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Raka terisak di seberang telepon. Aku kehilangan segalanya. Arum. Aku menutup mata, menahan napas panjang. Selamat datang di tempat di mana dulu kau meninggalkanku. Klik. Telepon itu kututup pelan. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena marah, tapi karena lega. Lega akhirnya semuanya terbuka. Lega karena keadilan tak lagi jadi impian. Namun ada bagian kecil di hatiku yang masih bergetar. Bukan karena cinta, melainkan karena rasa kasihan. Aku tahu rasanya terpuruk, tapi aku juga tahu. Kadang seseorang harus dihancurkan oleh kebenarannya sendiri untuk belajar arti kejujuran. Keesokan harinya, berita di media lokal semakin meluas. Foto Raka terpampang di halaman depan surat kabar, tokoh desa terlibat fitnah dan manipulasi data. Di bawahnya, foto Sinta juga terpajang, lengkap dengan judul kecil. Bidan desa dipecat setelah terbukti menyalahgunakan dana bantuan. Aku menatap berita itu lama. Ada bagian dari diriku yang ingin memejamkan mata dan pura-pura tidak mengenal dua nama itu. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya menatap, menghela napas, lalu meletakkan koran itu di atas meja. Sore itu, aku berjalan ke rumah ibuku. Ia kini sudah lebih sehat. Wajahnya tenang, dan senyum yang dulu hilang perlahan kembali. Bu, semuanya sudah selesai, kataku pelan sambil memeluknya. Ibuku menatapku lama, lalu mengusap rambutku dengan lembut. Nak, dendam itu memang bisa memulihkan harga diri, tapi jangan sampai menodai hatimu. Aku mengangguk. Aku tidak dendam, Bu. Aku hanya ingin kebenaran berdiri tegak. Malamnya, aku menatap ke arah jendela. Di kejauhan, lampu-lampu desa berkelip seperti bintang kecil. Mungkin di rumah itu, rumah yang dulu kusinggahi bersama Raka, kini hanya ada bayang-bayang. Sinta kabur, Raka sendirian. Dunia yang dulu mereka bangun di atas kebohongan kini runtuh bersama nama mereka. Sementara aku, yang dulu dituduh tanpa bukti, kini menjadi saksi bahwa Tuhan tak pernah tidur. Kadang, keadilan memang datang terlambat, tapi ketika tiba, ia menghantam dengan cara paling elegan. Waktu memang adil pada akhirnya. Semua yang pernah Raka banggakan kini hanya tinggal puing-puing. Rumah besar yang dulu berdiri megah di ujung desa itu kini kosong dan berdebu. Pagar besinya berkarat, halaman yang dulu penuh bunga kini dipenuhi rumput liar. Orang-orang yang dulu memujanya perlahan menjauh, seolah takut tertular nasib buruknya. Aku tahu semua itu bukan karena aku ingin tahu, tapi karena kabar tentang kehancurannya tersebar begitu cepat. Orang-orang yang dulu percaya fitnahnya kini berbisik-bisik di pasar, di warung kopi, di pinggir jalan. Kasihan, ya, Raka. Dulu sombong sekali, sekarang jatuh miskin. Ada karma, Bu. Fitnah orang baik itu nggak bakal selamat. Awalnya aku tidak ingin peduli. Aku sudah memiliki kehidupanku sendiri, usaha herbal yang semakin berkembang, pelanggan yang datang dari luar kota, dan tim kecil yang setia padaku. Namun malam itu, aku mendengar ketukan pelan di pintu rumahku. Suara yang asing,
tapi samar-samar terasa familiar. Aku membuka pintu. Dan di sanalah dia berdiri, Raka. Dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan pakaian yang lusuh. Matanya cekung, suaranya gemetar. "Maafkan aku, Wulan," katanya pelan. "Aku salah. Aku fitnah kamu. Aku kehilangan segalanya." Angin malam berhembus membawa aroma hujan. Aku menatapnya lama. Dulu, aku pernah menangis karena pria ini. Dulu, aku pernah memohon agar dia percaya padaku. Tapi malam itu, aku merasa asing padanya. Ia bukan lagi suamiku, bukan lagi bagian dari hidupku. "Apa yang kamu mau, Raka?" tanyaku datar. "Cuma tempat berteduh. Sekali ini saja. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Sinta meninggalkan aku. Orang-orang juga menjauh." Ia menunduk, suaranya parau. Aku memejamkan mata sejenak. Dalam hati, ada pergulatan antara iba dan luka lama yang belum sepenuhnya kering. Tapi aku tahu, belas kasihan bisa berubah menjadi jebakan. Aku tidak ingin lagi tenggelam dalam drama masa lalu. "Raka," ujarku tenang. "Aku nggak pernah membalasmu dengan kebencian. Tapi kamu harus tahu, setiap perbuatan ada akibatnya. Kamu sekarang menanggung akibat dari apa yang kamu tanam." Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar menyesal, Wulan." Aku menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu kembali ke hidupku." Perkataanku seperti menamparnya. Tapi aku tak menyesal. Itu bukan kejam, itu kejujuran. Ia berbalik perlahan, berjalan pergi di tengah gerimis yang mulai turun. Aku menatap punggungnya hingga hilang di tikungan jalan. Entah kenapa, aku justru merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas dari bayangannya. Bukan karena dia pergi, tapi karena aku sudah tidak lagi terikat oleh luka yang dulu dia ciptakan. Malam itu aku menutup pintu dengan tenang, menyalakan lampu ruang tamu, dan menatap foto usahaku yang terpajang di dinding, logo kecil dengan tulisan "Wulan Care dari luka menjadi kekuatan." Senyum tipis terukir di bibirku. Ya, aku telah bangkit. Dan Raka, biarlah dia belajar arti kehilangan, tanpa perlu aku menjatuhkannya lagi. Langit sore tampak labu saat langkah kaki Raka menapaki jalanan desa yang dulu begitu ia banggakan. Di tangannya hanya ada tas kecil berisi pakaian usang, dan di wajahnya tergambar kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Bekas pria yang dulu selalu berjalan tegap kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Ia telah berkeliling mencari pekerjaan selama berminggu-minggu. Ke toko bangunan, ke bengkel, bahkan ke pabrik bata di ujung desa, semuanya menolak. Bukan karena ia tak mampu bekerja, tapi karena namanya sudah tercemar. "Maaf, Kak Raka," kata seorang pemilik bengkel dengan nada ragu. "Kami nggak bisa terima orang yang sedang tersangkut kasus hukum. Kami takut pelanggan kabur." Raka menunduk, memaksakan senyum getir. "Iya, saya paham." Dan lagi, ia berjalan pulang dengan langkah berat. Sampai akhirnya, entah dorongan apa yang membawanya, ia berhenti di depan rumah tua berwarna krem. Rumah yang dulu ia beli bersama Wulan, rumah yang kini menjadi milik mertuanya. Ia menatap pintu itu lama, menimbang antara rasa malu dan penyesalan. Tapi keinginannya untuk menebus dosa mengalahkan segalanya. Ia mengetuk pelan. Suara langkah mendekat, dan muncullah ibunya Wulan, Bu Sari, dengan wajah yang tampak lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Tatapan wanita itu tajam, dingin, namun tak bisa menyembunyikan luka lama yang masih tersisa. "Ada apa kamu datang ke sini?" Suaranya datar. Raka menunduk dalam-dalam. "Bu, saya cuma mau minta maaf. Saya sudah bikin Wulan menderita. Saya salah. Saya buta. Bu, saya percaya pada kebohongan saya sendiri. Suaranya bergetar. "Saya kehilangan segalanya." Bu Sari menatapnya lama, nyaris tanpa ekspresi. Hanya matanya yang memerah menandakan gejolak di dadanya. "Kau membuat anakku menanggung malu di depan seluruh desa.
katanya lirih tapi tegas. Kau tuduh dia berselingkuh padahal kau sendiri yang bermain kotor di belakangnya. Wulan hampir gila karena aib yang kau sebarkan. Sekarang kau datang. Berharap apa? Kasihan? Raka terisak. Ia berlutut di depan teras rumah itu. Saya nggak minta dikasihani, Bu. Saya cuma pengen minta ampun. Tolong sampaikan ke Wulan kalau saya nyesel. Saya ingin dia tahu saya sadar. Semua yang saya punya hilang bukan karena takdir, tapi karena saya sendiri. Bu Sari menarik napas panjang, lalu berkata tanpa menatapnya. Kalau kau benar-benar ingin menebus dosa, jangan ganggu hidup anakku lagi. Dia sudah bahagia. Dia sudah sembuh dari luka yang kau buat. Jangan lukai dia lagi dengan air matamu. Raka terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia tak berniat mengganggu, hanya ingin menebus kesalahan, tapi kata-kata itu seperti mati di tenggorokannya. Ia tahu Bu Sari benar. Lama ia berlutut di sana. Angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan. Matahari meredup di balik awan. Raka menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Ketika akhirnya ia melangkah pergi, suaranya nyaris tak terdengar. Semoga Wulan bahagia, Bu. Langkahnya gontai. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kesadaran. Bukan tentang kehilangan harta, tapi kehilangan hati yang pernah mencintainya tanpa syarat. Di tengah perjalanan pulang, Raka melewati toko herbal besar di pinggir jalan. Ia berhenti sejenak. Tulisan di papan nama itu terlihat jelas, Wulan Care dari luka menjadi kekuatan. Ia tersenyum lirih, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Ya Tuhan, bisiknya pelan, dia benar-benar bangkit tanpaku. Untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar kecil. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berbisik. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan menyakiti dia. Tapi waktu nggak bisa diputar, dan aku pantas menerima semua ini. Malam itu, Raka tidur di pos ronda, beralaskan jaket tipis. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ia menatap bintang yang samar-samar terlihat, sambil bergumam. Maafkan aku, Wulan, maafkan aku. Pagi itu udaranya tenang, seperti setelah badai yang berhenti berbisik. Aku membuka jendela kantor yang menghadap halaman gudang baru. Deretan truk distribusi herbaria arum tampak rapi, pegawai sibuk memuat kotak-kotak pesanan, dan aroma rempah kering menyelimuti ruang kecil tempat aku dulu meracik jamu sendirian. Semua itu terasa begitu asing dan dekat sekaligus. Seolah mimpi yang kutanam dengan air mata kini tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang. Perjalanan untuk sampai di titik ini penuh lekuk dan batu. Setiap surat izin yang harus kubenahi, setiap kontrak yang harus kuhafal, setiap adu argumen dengan pemasok yang tak jujur pernah membuatku hampir menyerah. Tapi hari ini, saat ku dengar petugas gudang menyebut angka penjualan kuartal terakhir, sesuatu di dalam dadaku mengendur, bukan karena angka itu, tetapi karena aku tahu jumlah itu berarti lebih banyak keluarga bisa makan, lebih banyak ibu yang dapat produk berkualitas untuk anaknya, lebih banyak anak yang tidak lagi demam karena ramuan yang aman dan teruji. Namaku, Wulan, mulai terdengar tidak hanya sebagai perempuan yang pernah difitnah, tetapi sebagai pemilik perusahaan yang mempekerjakan puluhan orang. Ketika aku berjalan menyusuri gudang, para pekerja menoleh dan menyapa. Ada yang kumemori sejak pertama kali datang membeli jamu kecilku, ada yang baru, ada pula yang berasal dari desa tetangga setelah melihat lowongan di papan pengumuman. Mereka menyapa bukan karena kasihan, melainkan karena saling menghormati. Itu hal yang berbeda. Penghormatan yang dibayar oleh kerja, bukan oleh gosip. Salah satu momen yang paling membekas adalah hari peresmian donasi regulerku untuk klinik ibu dan anak di desa lama, klinik yang dulu dikelola Sinta. Aku berdiri di depan ruang poli yang direnovasi, melihat ibu-ibu antre dengan rapi, melihat bidan muda mengukur berat bayi dengan cermat, dan mendengar tawa kecil dari ruang imunisasi. Seutas kabel pita digunting, tepuk tangan menggema. Di mataku, itu bukan sekadar acara PR, melainkan pengakuan atas perjalanan panjang. Dari wanita yang dilemparkan fitnah menjadi donor yang membantu merawat generasi baru di tempat yang sama dulu menolakku. Di antara para undangan, beberapa wajah lama hadir, tetangga yang dulu menghindar,
beberapa ibu yang pernah menuding. Mereka sekarang memandang dengan hormat, ada yang meneteskan air mata malu. Ibuku duduk di barisan depan, tangannya memegang tas kecil, matanya berkaca-kaca namun tersenyum lembut. Saat acara usai, ia menghampiriku, memeluk erat sambil berbisik, "Anakku, kau buat kami bangga." Kata-kata itu menghangatkan bagian paling rapuh di hatiku. Bukan karena pujian, melainkan karena pengakuan dari wajah yang paling berhak menilai, ibuku sendiri. Namun, kebahagiaan ini tidak membuatku lupa akar kemanusiaanku. Ketika Sinta diputus bersalah administrasi dan harus pergi dari tempatnya, aku bisa saja menaburkan hinaan, menagih kemarahan yang sempat kumiliki. Tetapi pagi itu, melihat ruang poli dan petugas baru yang berkinerja baik, aku berpikir bahwa balas dendam sejati bukanlah mempermalukan lebih jauh, melainkan memperbaiki apa yang rusak. Maka aku menandatangani kontrak kerjasama dan beasiswa pelatihan gratis untuk staf klinik. Aku ingin sistemnya lebih kuat agar tak mudah dimanipulasi orang-orang seperti dulu. Di sela-sela keberhasilan ini, hidupku juga mengajari sebuah pelajaran baru tentang batas. Beberapa orang yang dulu dekat, bukan sekadar kenalan, mencoba merapat lagi, menawarkan pertemanan yang tampak hangat. Aku belajar menilai cinta dan simpati yang tulus berbeda dengan kepentingan yang tersamar. Pada beberapa undangan arisan atau acara sosial mereka, aku memilih hadir bila memang ada manfaat yang jelas untuk komunitas, bukan sekadar untuk dilihat. Aku ingin reputasiku membangun kebaikan nyata, bukan sekadar citra. Hubungan dengan Raka akhirnya mereda menjadi sejarah yang tak lagi menuntut mimpi. Kadang kabar tentangnya terdengar, pekerjaan serabutan, usaha kecil yang gulung tikar, hidup yang mesti dirapikan kembali. Ketika ia sekali-sekali muncul di warung dengan wajah tak lagi berani menatap, aku hanya membiarkannya berlalu. Pernah suatu ketika ia mencoba meminta nasihat pekerjaan, aku memberi jawaban singkat dan praktis, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menegakkan batas. Ada harga untuk setiap perbuatan, dan bagian dari harga itu adalah kehilangan hak untuk kembali seenaknya. Aku menepati itu. Harga diri yang kembali bukanlah kemenangan atas orang lain. Ia adalah rekonsiliasi dengan diriku sendiri. Sudah bukan waktunya menghabiskan energi memikirkan pembalasan yang kasar. Ketenangan yang kini aku miliki terasa seperti keadilan yang diberi waktu. Bukan karena aku menghakimi, tetapi karena proses yang sepatutnya berjalan, hukum, kerja keras, dan kebenaran telah berjalan. Di malam hari, ketika lampu kantor padam dan gudang sunyi, aku sering duduk di teras kecil. Di sana aku menulis rencana beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, catatan resep baru, dan surat-surat ucapan terima kasih dari pelanggan. Terkadang aku membuka kotak foto lama, foto pernikahan yang retak bingkainya, foto ibuku, foto waktu pertama kali membuka kios kecil. Semua itu mengingatkanku bahwa harga diri sejati dibentuk oleh titik balik. Saat seseorang mampu mengubah luka menjadi energi yang menyuburkan bukan hanya dirinya, tetapi orang lain juga. Aku menutup buku catatan, menatap bintang samar di atas gudang, dan tersenyum pelan. Dulu aku ingin mereka merasakan apa yang kualami. Sekarang, aku sadar, balas dendam yang paling mematikan bagi kebohongan adalah kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Mereka yang menabur fitnah hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Aku hidup dalam sinar kecil yang kian terang, cukup untuk menerangi jalan pulang bagi mereka yang tersesat. Di ujung malam, sebelum memadamkan lampu, aku berdoa bukan untuk kehancuran siapapun, tetapi untuk kekuatan menjaga integritas. Karena harga diri yang kembali bukan akhir cerita, melainkan awal dari tanggung jawab yang baru, membangun, melindungi, dan memberi. Pagi di kota kecil itu terasa teduh, seperti waktu sengaja berjalan lebih lambat agar aku bisa menikmati setiap langkah. Setelah menghadiri acara sosial di balai desa, tempat aku menjadi pembicara tentang pemberdayaan perempuan, aku memutuskan pulang dengan berjalan kaki. Sudah lama aku tak menapaki jalan ini, jalan yang dulu sering kulewati dengan hati hancur. Kini, aspal yang sama menjadi saksi bagaimana luka bisa berubah menjadi kekuatan. Udara membawa aroma gorengan hangat. Suara minyak mendesis terdengar dari tepi jalan. Sekilas, aku hampir tak mengenali sosok itu. Lelaki kurus, mengenakan baju lusuh dan topi pudar, sibuk membungkus pesanan pelanggan dengan tangan gemetar.
Tapi saat ia menoleh, waktu seolah berhenti. Itu Raka. Aku terpaku. Ada jeda panjang sebelum aku melangkah mendekat. Wajahnya menua jauh di luar usianya. Garis-garis penyesalan terpatri di sana. Ia tampak kaget melihatku. Seperti melihat hantu dari masa lalu yang tak pernah ia sangka akan muncul lagi dalam kehidupannya yang sederhana. Wulan, suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu di matanya. Penyesalan, mungkin. Tapi yang kutemukan hanyalah kelelahan. Lelaki yang dulu memfitnah, menghancurkan, dan menelanjangiku di depan dunia kini duduk di bawah terik matahari, menjajakan gorengan seadanya. Aku tidak datang dengan dendam. Tidak ada kata-kata tajam yang kupersiapkan. Aku hanya ingin menutup lingkaran luka ini dengan tenang. Aku tersenyum tipis. Raka. Ia menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar memegang penjepit gorengan. Aku nggak pantas kamu samperin, katanya terbata. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah jatuhin kamu. Tapi Tuhan, Dia adil, ya? Aku menarik napas panjang. Tuhan selalu adil, Rak. Tapi kadang Dia memberi kita waktu untuk belajar. Aku menatap tumpukan gorengan yang mulai dingin, lalu berkata pelan, aku sudah memaafkanmu. Ia mendongak cepat, seolah tak percaya dengan yang baru didengarnya. Matanya memerah. Kamu maafin aku? Aku mengangguk. Iya, aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku berhak tenang. Aku capek hidup dalam kebencian. Raka menggigit bibir, menahan air mata. Aku nyesel. Wulan, aku kehilangan semuanya. Sinta ninggalin aku waktu aku nggak punya apa-apa. Semua teman menjauh. Aku nyoba bangkit, tapi nggak ada yang percaya. Orang-orang bilang aku tukang fitnah, suami jahat, penipu. Sekarang aku cuma jual gorengan di pinggir jalan. Kadang aku malu lihat diriku sendiri. Aku menatapnya, tapi bukan dengan kasihan, melainkan dengan pemahaman yang lahir dari luka yang sudah lama sembuh. Dulu aku juga malu, Rak. Aku bahkan takut keluar rumah. Tapi waktu dan kejujuran mengubah segalanya. Sekarang giliranku melihat kamu belajar hal yang sama. Hening sejenak. Hanya suara angin yang berhembus, membawa aroma minyak goreng ke udara. Beberapa pembeli datang, dan Raka tergesa melayani mereka. Aku memperhatikan dari jauh, lalu mengambil beberapa lembar uang dan membeli gorengan darinya. Ia tampak kebingungan ketika aku menyodorkan uang lebih banyak dari harga yang seharusnya. Ambil saja, kataku lembut. Anggap ini doa dari seseorang yang pernah kamu sakiti. Tangannya bergetar menerima uang itu. Air matanya akhirnya jatuh, menetes ke bungkus gorengan yang ia pegang. Terima kasih, Wulan. Terima kasih udah dateng, aku nggak pantas. Aku menghentikannya. Udah, Ra. Cok. Yang lalu biarlah jadi pelajaran. Aku udah nggak mau hidup di masa lalu. Aku cuma berharap kamu juga belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Ia mengangguk pelan, seperti anak kecil yang baru paham arti penyesalan. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu melangkah pergi. Setiap langkah terasa ringan, seolah seluruh beban masa lalu yang dulu menenggelamkanku kini terlepas satu persatu. Dari kejauhan, aku melihat bayanganku di kaca toko kecil di seberang jalan. Perempuan berhijab dengan wajah tenang, tegap, dan mata yang memantulkan keyakinan. Aku tersenyum. Fitnah yang dulu hampir membunuhku, kini menjadi batu pijakan yang meninggikan derajatku. Dunia berputar, dan kali ini aku berdiri di tempat yang lebih tinggi bukan karena menginjak siapapun, tapi karena aku belajar bertahan ketika segalanya ingin menjatuhkanku. Saat mobilku melaju meninggalkan desa itu, aku melihat dari kaca spion, Raka masih duduk di pinggir jalan, menatap arahku pergi. Aku tahu, di hatinya ada penyesalan yang akan menjadi guru paling keras sepanjang hidupnya. Dan aku sudah selesai dengan bab itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan damai. Kadang, pembalasan terbaik bukan menghancurkan seseorang, tapi menunjukkan bahwa kita mampu hidup lebih tinggi setelah dijatuhkan.
Karena ketika fitnah berbalik, ia tak lagi melukaiku, ia memuliakanku. Dan di sanalah, aku akhirnya benar-benar bebas.